semuanya. Jadi OJK itu sebenarnya bermain benar-benar dia bermain di balik layar. Dia nggak begitu nampak gitu loh. Permainan OJK ini nggak begitu nampak kalau secara spesifik ya. Tapi asal Anda tahu, OJK bermain juga dalam Lebih sesi baik penagihan ini. malu Bagaimana? Anda tahu nggak sesaat sih? Postingan-postingan yang daripada sama OJK di hancur dalam selamanya. bagian dari Lebih baik malu sesaat daripada hancur gara-gara slik selamanya. OJK kita tidak dapat mencari kerja ya, atau gara-gara slik OJK kita tidak dapat melamar kerja karena sliknya cacat. Sementara dari itu Kementerian Tenagakerjaan menyampaikan slik OJK ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan tertentu, terutama perusahaan yang berkecimpung dengan perbankan, asuransi misalnya, yang menyangkut dengan masalah keuangan, dan ini tidak berlaku untuk seluruh perusahaan ya. Dan lagian di sini kalau OJK membumingkan hal itu, misalnya kasihan dengan nama Anda, atau jangan sampai nama Anda cacat karena hutang tidak seberapa, takutnya nanti Anda mencari kerja, melamar kerja itu akan kesulitan. Itu sudah melakukan penekanan secara halus ya. Kalau memang OJK tahu dampaknya akan mencari kerja sangat sulit, harusnya pinjol ini tidak seluas ini, tidak sebebas ini OJK berikan ruang mereka. Kan seperti itu konsepnya, iya kan? Ini kesalahan tidak terlepas dari otoritas jasa keuangan. Kan mereka yang memberikan izin pinjol, bisa mereka berstatus legal. Kenapa pinjol itu berstatus resmi? Ini kan OJK yang memberikan ruang mereka untuk sebebas ini. Sementara OJK harusnya membaca dulu di lapangan. Membaca di lapangan bagaimana karakter dan watak masyarakat Indonesia. Ya, apa yang harus ditingkatkan? Apakah literasi ini sudah menyeluruh? Apakah literasi ini benar-benar sampai kepada mereka? OJK juga harus mempelajari. Jangan hanya OJK hanya mengeluarkan izin pinjol, habis itu tidak meminta secara langsung. Oke, OJK tidak meminta secara langsung, tapi menyuruh Anda, menyarankan Anda untuk meminjam di pinjol legal. Jangan pinjam lagi di pinjol ilegal. Ya kan? Habis itu, begitu Anda sudah meminjam, OJK buatlah skenario. Bayar hutangmu, jangan sampai kamu kesulitan nanti mendapatkan pekerjaan. Orang-orang bukan tidak mau bayar hutang, bukan dia tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Perkara bunga, perkara denda, perkara penagihan. Pernah nggak OJK menyelidiki dalam hal ini? Jangan OJK hanya memberikan ketakutan terhadap masyarakat. Ya, OJK memberikan ketakutan kepada Anda hanya berlaku untuk teman-teman yang bermental karyawan. Kalau Anda bermental bos, Anda bermental investor, Anda bermental pembisnis, Anda tidak takut dengan slik OJK ini. Ya, apa yang mau kita takutkan dengan slik OJK? Ya kan? Kita kan menginginkan, ya ingin sukses juga. Kalau bisa sukses tanpa hutang gitu loh. Ya. Otomatis yang ditakutkan adalah mereka-mereka yang bermental karyawan, tidak pengen bermental bos, ya kan? Kalau dia punya mental bos, dia ciptakan satu lapangan kerja. Contoh kecilnya pedagang jus misalnya. Ada pedagang jus, nanti berkembang bos, Anda yang jadi bosnya, Anda yang merekrut karyawan. Seperti itu gak sih? Tapi kalau kita bermental karyawan, kita yang memohon-mohon untuk mendapatkan pekerjaan satu perusahaan. Jadi kalau saya analisa konsep dari OJK ini, benar penting kita menjaga kredibilitas atau kesehatan dari nama kita, jangan sampai nama kita ini masuk ke dalam hal-hal yang ya tentunya tidak kita inginkan gitu. Tapi di sisi lain kita harus sadar juga, ini adalah bentuk dorongan dari OJK supaya pinjolnya tetap subur. Anda harus membayar pinjol itu. Pinjam 1 juta, cair 650, Anda harus bayar 1.200.000. Kalau tidak Anda bayar 1.200.000, slik OJK menanti. Ini bagian dari dorongan. Ini bagian dari strategi OJK juga, bagaimana caranya menjadikan pinjol-pinjol ini sukses untuk memeras masyarakat Indonesia tanpa ada solusi lain. Ya, Anda perhatikan. Gen Z
banyak minjam pinjol, banyak yang terjebak di peleter. Kalau OJK sudah tahu Gen Z banyak yang terjebak pinjol, banyak yang terjebak peleter, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi ini, untuk meningkatkan pengetahuan ini? Jangan OJK hanya menghimbau, pinjamlah ke pinjol legal, cek dulu 2L, legal dan logis. Nggak seperti itu juga, ya kan? Ya nggak sih? Kalau nggak, Anda perhatikanlah berapa banyak hari ini strategi OJK itu berhasil menakut-nakuti Anda. Banyak OJK berhasil melakukan hal itu. OJK berhasil membuat ketakutan. Sampai detik ini, setiap kali saya live misalnya gitu, saya live di YouTube, atau saya live di Instagram, atau saya live di TikTok, semuanya bertanya tentang Slick OJK. Ya, berapa lama nama kita masuk Slick? Kapan Slick itu akan berakhir? Ya, kapan data kita dimasukkan untuk di blacklist OJK? Apakah benar kita tidak bisa dapat kerja? Apakah benar kita tidak bisa menabung lagi? Pokoknya serba berkaitan. Jadi gara-gara Slick, ya kan? Gara-gara Slick itu orang-orang rela untuk gali lubang tutup lubang. Padahal semakin Anda gali, hutang itu semakin meluas. Tapi ada suatu dorongan, suatu desakan secara halus yang dipermainkan oleh OJK di balik layar. Padahal saya masih ingat banget 2021 atau 2022, nanti bisa diralat. Waktu itu AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, memohon kepada OJK kalau bisa nama orang yang telat bayar atau tidak mampu bayar di P2P khusus pinjol, namanya dimasukkan ke BI Checking. Mengingat saat itu yang baru mengarah ke BI Checking itu hanya sebatas pay letter, KTA, dan multifinance. P2P belum. P2P hanya ada Fintech Data Center dan Pusat Data Fintech Lending, Pusdapil dan FDC. Sekarang itu dibesar-besarkan, semua dibesar-besarkan. Bahkan debt collector menagih pun selalu mengikut sertakan. Kami melampirkan fotokopi bukti Slick OJK. Ya, bayangin, melampirkan bukti Slick OJK. Berarti Slick OJK adalah bagian persi dari penagihan. Walaupun OJK tidak ikut serta dalam menagih, tapi OJK mendorong untuk Anda menyuburkan pinjol yang ada di Indonesia. Jangan sampai nggak bayar pinjol. Kalau nggak bayar pinjol, namamu masuk Slick. Kalau namamu masuk Slick, kamu nggak bisa cari kerja, kamu nggak bisa dapat kerja. Dan bagaimana kalau dia ingin menciptakan lapangan pekerjaan? Ya kan? Berarti hal-hal itu disokong oleh OJK hanya untuk ya Anda yang bermental karyawan. Kalau Anda masih ketakutan gara-gara BI Checking tidak bisa dapat kerja, ingat, pekerjaan itu adalah rezeki. Rezeki itu dari Yang Maha Kuasa. Ya, memang tugas kita adalah ikhtiar dan berusaha. Kita berusaha sebisa mungkin diiringi dengan doa. Ya nggak sih? Supaya kita mendapatkan suatu pekerjaan. Begitu kita mendapatkan suatu pekerjaan, ingat, kita wajib bersyukur. Bukan kita yang hebat, tapi rezeki kita lah dititipkan oleh Tuhan itu melalui perusahaan tempat kita bekerja itu. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Kalau rezeki Anda mah nggak akan kemana gitu loh. Ya, dan lagian untuk Slick ya atau BI Checking yang dicek ketika kita melamar pekerjaan hanya di perusahaan-perusahaan tertentu, tidak menyeluruh juga. Ya, inilah yang harus Anda waspadai Galbay per Juni 2024. Bahwasannya OJK ikut serta dalam melancarkan aksi penagihan tapi bermain secara halus. Ya, Anda perhatikanlah postingan-postingan OJK yang ada di dalam media-media mereka. Pasti mereka berharap anak-anak muda jangan sampai nama Anda masuk ke dalam daftar hitam. Jangan sampai nama Anda masuk ke dalam blacklist. Supaya nanti ke depannya Anda tidak kesulitan. Supaya nanti ke depannya Anda tidak kewalahan. Tujuannya apa? Supaya perbankan ini, riba-riba ini tetap subur ada di Indonesia. Ya, tetap bebaslah semuanya untuk memeras Anda secara halus, dilindungilah oleh undang-undang. Ya, pahami buat teman-teman semuanya, intinya jangan Anda terpengaruh dengan Slick atau BI Checking. Ya, jangan gara-gara Slick terjadi gali lubang tutup lubang. Jangan gara-gara BI Checking Anda hutang sana sini. Ambil sisi positifnya. Positifnya adalah kedepannya kita terbebas dari riba. Kedepannya kita tidak perlu memperkaya investor yang menanam saham di sebuah perusahaan
jasa keuangan itu. Dan yang ketiga adalah kita tidak perlu juga untuk menggaji semua karyawan yang bekerja di perusahaan itu gitu loh. Ya karena kita ngambil ribanya otomatis ada bunganya. Itu sisi positif kalau nama kita masuk BI Checking. Kemungkinan besar kita tidak akan bermain lagi dengan dunia ini. Ya, kita terbebas dari riba, kita tidak bayar mahal lagi uang investor, kita tidak perlu menggaji lagi semua karyawan, itu nggak perlu ikut nyumbang juga gitu loh. Ya karena mereka sudah kaya-kaya semuanya. Dan sisi negatifnya cuma satu. Kita tidak bisa berhutang. Tapi sisi positifnya banyak. Dan ada saatnya kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri bahwa kita bisa sukses, bisa hidup tanpa mengandalkan hutang dari pihak manapun. Tanamkanlah itu dan mulailah kembali ke tradisi yang dulu, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Manajemenkanlah uangmu meskipun hanya sedikit, tapi kalau kamu memanajemenkan dengan benar, insya Allah itu akan sukses. Ya. Kasus pinjol ini harusnya lebih viral daripada kasus Vina yang terjadi di daerah Jawa. Iya kan? Tapi kenapa kasus pinjol ini selalu ditutup-tutupi? Seakan-akan ini disembunyi-sembunyikan. Kalau kita perlihatkan yang mati, berapa banyak yang sudah mati? Berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Kenapa kejahatannya tidak pernah terbongkar? Ya, berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Banyak banget. Mungkin tidak terhitung lagi mungkin. Entah berapa jumlah orangnya gitu loh. Mulai dari yang viral sampai yang tidak viral. Banyak yang sudah mengakhiri hidup. Ada nggak persoalannya yang terbongkar? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak memerangi semua pinjol yang ada di Indonesia. Ini harus kompak kalian semuanya. Kalau nggak dari Anda yang kompak, bisa miskin berjamaah. Anda tahu nggak selama ini apa kelicikan-kelicikan OJK? Pernah nggak pengaduan Anda ditanggapi? Adapun ruang pengaduan yang disediakan oleh OJK di 157 itu tidak mendapatkan jawaban seperti yang Anda inginkan. Contoh, yang Anda laporkan itu penagihan yang kasar. Apa jawaban OJK? Silahkan negosiasi secara internal. Ini nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Ya, atau OJK menjawab nanti akan kami limpahkan ke pihak aplikasi yang bersangkutan. Tambah nggak nyambung. Kita melaporkan tentang penagihan yang kurang ajar. Kalau OJK jawab negosiasi secara internal, emang penagihan bisa dinegosiasi? Itu poin pertama. Yang kedua adalah ketika kita melaporkan tentang penagihan yang kurang ajar, yang mulai mengancam dan menyebarkan data, akan dilimpahkan kepada aplikasi yang bersangkutan. Mungkin nggak kira-kira aplikasi itu mengakui bahwa itu dari mereka? Nggak akan mungkin. Selama ini kan sudah ada kasus-kasus viral dari pinjol legal. Mereka mengkonfirmasi apa? Mereka klarifikasi apa? Telah kami lakukan investigasi, nomor yang dilaporkan tidak ada di sistem kami. Nomor yang dilaporkan itu bukan kami, bukan dari debt collector kami. Ya pastinya sama dengan Anda. Ya, Anda saat ini mungkin nggak Anda menyebutin kejelekan dalam diri Anda sendiri. Ya, contoh dalam segi berhutang ini aja, untuk jujur sama keluarga aja itu sangat berat, dan begitu juga lah yang terjadi sama OJK. Ya, OJK tidak ada memberi solusi sama sekali sama Anda. OJK tugas mereka memberikan izin kepada pinjol untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Anda perhatikanlah. Ya, berapa banyak Anda gali lubang tutup lubang akibat desakan dari Persib penagihan. Ya kan? Berapa banyak duit Anda yang habis gara-gara pinjol, mencicil dan memperpanjang. Pernah nggak Anda merasa kasihan pernah nggak OJK merasa kasihan sama diri Anda? Nggak pernah. Ya, bahkan saya yakin ada jutaan laporan yang dibiarkan begitu saja di sistem OJK. Nggak akan tercover. Bahkan banyak komentar di dalam setiap postingan di media OJK itu nggak akan dijawab. Ada email, nggak akan dijawab. Ya, itulah makanya saya bilangin sama Anda semuanya, kompaklah per Juni ini untuk memerangi semua pinjaman online. Baik Anda yang sudah mengalami langsung ataupun yang belum mengalami, kalau bisa jangan pernah mencoba sekalipun meminjam di pinjol-pinjol, apalagi itu yang legal. Ya,
Jangankan ilegal, kalau ilegal oke lah, OJK persetan lah dengan soal itu. Masalahnya hari ini adalah pinjol legal terverifikasi terdaftar di OJK. OJK nggak mampu menengahi permasalahan ini. OJK sengaja membiarkan Anda dimiskinkan dan diperas habis-habisan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang mereka izinkan tadi. Ya, jangan Anda kira OJK tidak tahu dalam kebusukan pinjol ini. OJK tahu, tapi OJK sengaja pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kasus ini, Anda tahu Indonesia saat ini tidak viral, tidak ada solusi. Kalau Anda tidak memviralkannya, tidak ada solusi. Bahkan harusnya, ya kan, kasus pinjol ini harusnya lebih viral daripada kasus Vina yang terjadi di daerah Jawa, ya kan? Tapi kenapa kasus pinjol ini selalu ditutup-tutupi? Seakan-akan ini disembunyi-sembunyikan. Kalau kita perlihatkan yang mati, berapa banyak yang sudah mati? Berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Kenapa kejahatannya tidak pernah terbongkar? Ya, berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Banyak banget. Mungkin tidak terhitung lagi mungkin. Entah berapa jumlah orangnya gitu loh. Mulai dari yang viral sampai yang tidak viral. Banyak yang sudah mengakhiri hidup. Ada nggak persoalannya yang terbongkar? Jelas-jelas ditulis di media akibat teroran pinjaman online. Pinjaman online yang mana? Kalau ditanya sama OJK pasti yang dituduh ilegal. Padahal masalahnya ada di legal. Ya kan? Legal ini menagih tidak menyebutkan lagi nama aplikasi. Supaya apa? Supaya ini sinkron. Ketika Anda melapor, OJK vonis ke ilegal. Ya kan? Karena tidak ada buktinya. Dan itulah yang membuat kita kebingungan. Kalau nggak kita yang memerangi pinjol hari ini, kasihan generasi berikutnya. Ya, apalagi kita lihat di tahun 2024 ini, semua orang berlomba-lomba memenuhi keinginan. Mereka tidak peduli mau mereka sanggup atau tidak sanggup. Yang jelas ada pay letter, ada pinjol dan lain sebagainya. Kemudahan ditawarkan untuk membunuh Anda masing-masing. Ya, kemudahan ini ditawarkan. Semuanya mudah, Anda download, isi KTP, bla 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 segala macam, ya sudah habiskan duitnya. Ya kan? Dimanfaatkanlah semuanya selebgram untuk mempromosikan pinjol-pinjol ini supaya menjadi daya tarik tersendiri. Pinjol hanya berpusat di media sosial. Pinjol tidak mengiklankan di luar dari itu. Nggak ada iklan pinjol di koran, nggak ada iklan pinjol di TV. Iklan pinjol hanya ada di media. Baik itu di YouTube, di TikTok, dan di semua media yang terhubung langsung ke internet. Anda pernah bertanya, kenapa mereka selalu mengiklankan di sana? Karena yang mereka harapkan adalah kecerobohan Anda nanti dalam mengklik atau tertipu daya dengan gimmick-gimmick iklan yang mereka ciptakan. Ini tujuan mereka gitu loh. Ya, karena yang mereka harapkan adalah klik dari Anda. Akan ada momen-momen tertentu Anda akan membutuhkan dan tertarik dengan hal ini. Makanya sebisa mungkin mereka pasanglah ranjau untuk diri Anda. Mereka pasang jebakan untuk memasukkan diri Anda ke dalam keinginan mereka ini. Begitu Anda masuk, Anda telah memasukkan semua data Anda. Data Anda inilah dijadikan bahan untuk memeras Anda per hari ini. Benar apa tidak? Buat teman-teman semuanya. Anda perhatikan ancaman demi ancaman yang dilontarkan oleh pinjol ini. Ancaman pinjol tidak lepas dari ingat data Anda lengkap sama kami. Ingat semua data Anda telah Anda serahkan sama kami secara sukarela. Kami bisa melakukan bla 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 bla. Benar apa tidak? Ya kan? Inilah yang mereka butuhkan. Memeras Anda. Ya kan? Mereka minta Anda mengisi data, foto KTP, diverifikasi, begitu telat bayar, siap-siap. Anda benar-benar akan dimiskinkan. Begitu Anda lancar bayar, Anda akan dimanfaatkan. Dengan apa? Dengan dalih naik limit. Dan akan ada masanya kenaikan limit Anda ini akan berakhir. Ya, tidak selamanya dia mau meminjamkan sama Anda. Akan ada masanya Anda akan ditipu dan digimikin semata, hanya tipu muslihat semata untuk Anda membayar hutang-hutang ini lengkap dengan bunga dan keinginan mereka. Ya, hutang 1 juta bayar aja tuh 2 juta. Nanti limit Anda bisa naik. Pinjaman awalnya 2 juta bisa kita naikin menjadi 3 juta. Nanti hutang 3 juta bayar tuh 6 juta. Nanti bisa dinaikin. Tanpa Anda sadar, Anda telah masuk dalam permainan mereka dan Anda memperkaya para investor, para pemilik pinjol. Ya, duit Anda mereka ambil, mereka bagi hasil. Anda tinggal dengan kerugian, Anda tinggal mengusahakan bagaimana orang kaya makin kaya. Pikirkanlah itu.
Ya, dan inilah yang dilegalkan oleh OJK. Dilegalkan dan diresmikan, dilindungi dalam undang-undang. Seakan-akan pinjol OJK ini tidak pernah tersentuh dengan masalah apapun. Mereka selalu taat, mereka selalu prosedur. Dimasukkanlah semuanya pemilik-pemilik pinjol untuk mengendalikan aturan-aturan fintech ini. Ya kan? Masuklah semuanya pemilik pinjol ini menjadi pimpinan di IPI misalnya gitu kan. Orang ini menjadi dewan penasehat di sini. Semuanya telah mereka atur, telah mereka setting. Jadi mau di sisi manapun Anda gak akan bisa lari. Jalan satu-satunya adalah berhenti meminjam. Terlanjur terjebak, berhenti gali lubang tutup lubang. Kalau Anda tidak berhenti, hidup Anda akan dihentikan lebih awal gitu loh. Kalau duit Anda sudah tidak ada lagi, ke kanan kiri Anda sudah capek, hidup Anda akan berhenti. Mau tidak mau Anda akan menyerah gitu loh. Jadi sebelum hidup Anda dihentikan, hentikan pinjol ini pergerakannya yang ada di Indonesia. Kalau mereka menggunakan selebgram, artis dan segala macam untuk mengiklankan mereka, Anda jangan sampai tertipu daya. Kapan perlu Anda share video ini sebanyak-banyaknya, dan biar di luar sana orang-orang tidak tertipu dan terpengaruh dengan iklan-iklan mereka. Iklan mereka luar biasa loh. Asal Anda tahu semuanya, hukum pinjol ada di Indonesia itu masih abu-abu. Tidak ada yang namanya Anda galbay diproses ke jalur hukum. Ya, yang ada apa? Yang ada cuma satu, Anda dihadapkan atau diadu domba dengan debt collector. Ya kan? Dicari lagi orang kita, dipekerjakan. Habis itu dimasukkan cara-cara yang tidak bagus. Habis itu debt collector ini yang orang kita tadi ini diadu dengan Anda. Sama-sama satu tanah air kita, sama-sama satu bangsa kita. Ya, satu Indonesia juga, satu negara juga. Tapi karena kebutuhan tadi, mereka rela melakukannya. Anda diadu domba dengan debt collector ini, Anda diadu domba. Pemilik pinjolnya duduk aja santai-santai gitu loh. Ya kan, debt collectornya mati-matian untuk memperjuangkan perusahaan ini. Debt collector apa yang diharapkannya? UMR. Ya kan, gaji, buat makan, buat beli beras. Ya kan, makanya dia mati-matian lah melakukan penagihan terhadap diri Anda. Sama-sama bodoh semuanya gitu loh. Ya kan, kita yang meminjam sudah bodoh karena ketidaktahuan kita. Yang menagih juga bodoh, malah menagih saudaranya sendiri. Menekan-nekan saudaranya sendiri. Belum tentu juga keluarga debt collector itu tidak minjam pinjol. Pasti ada keluarga dia yang meminjam pinjol juga. Belum tentu juga debt collector itu tidak ikut juga meminjam pinjol. Pasti ada juga. Udah sama-sama masuk Anda di dalam permainan ini. Ya, kalau Anda tidak perangi, siapa lagi? Ya, kalau Anda mau hancur ya silahkan, tergantung ke diri Anda aja. Gitu loh. Yang jelas, apapun konsepnya, adapun OJK, adapun IFI, fungsinya nggak ada. Ya. Fungsi satu-satunya hanya ada di tangan Anda. Anda mampu nggak untuk mengatasi semua ini? Untuk tidak tergiur lagi meminjam, untuk tidak tergiur lagi gali lubang tutup lubang, untuk tidak tergiur lagi dengan semua iklan yang mereka bentuk. Itu aja PR Anda gitu. Tapi kalau Anda masih tergiur, ya udah, siap-siap. Kehancuran di depan mata, cepat atau lambat Anda akan masuk kepada saya dengan menyatakan saya tidak mampu bayar. Saya sudah capek gali lubang tutup lubang. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, saya sudah bisa memvonis Anda sudah dimiskinkan pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan mudah-mudahan ini bisa booming juga dan bisa membatasi niat-niat orang untuk meminjam di aplikasi pinjol. Urungkan dulu, ya. Pahami dulu bagaimana strategi pinjol, seperti apa pola-pola pinjol, baru Anda melakukan peminjaman. Tapi kalau tidak paham, hanya mementingkan kebutuhan, siap-siap malapetaka menanti Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa juga untuk disupport terus channel Solusi Utang karena channel ini bisa berkembang yaitu karena supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.